Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jaga kesehatan, tetap sehat selalu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari yang namanya demokrasi. Anak-anak sudah pasti ingat kembali ada beberapa pengertian dari demokrasi. Kemudian cara ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Kemudian kriteria menentukan situasi demokrasi. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi demokrasi. Nah, pelaksanaan demokrasi belum tentu sama di sejumlah negara. Nah, pelaksanaan demokrasi itu dapat berbeda-beda karena suatu negara kan dapat memberikan isi dan makna yang berbeda dengan negara lain. Nah, berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dapat dibedakan. Pertama, ada yang namanya demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah satu demokrasi di mana rakyat langsung menyalurkan kehendaknya. Pada demokrasi langsung ini, rakyat tuh diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, rakyat juga dapat menyalurkan hak dan pendapatnya tanpa yang namanya perwakilan. Nah, mungkin anak-anakku sekalian pernah melakukan demokrasi langsung ini. Misalnya pada waktu pemilihan ketua kelas, pada waktu pemilihan OSIS. Ini dilakukan namanya secara langsung. Artinya secara langsung bukanlah langsung menunjuk orangnya, tetapi langsung memilih. Langsung memilih dalam artian yang melakukan siapa adalah kalian semua. Makanya ini namakan dengan demokrasi langsung. Nah, yang kedua, ada yang kita kenal dengan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi ini di mana wakil-wakil rakyat itu sebagai pemegang kehendak rakyat. Nah, pada demokrasi tidak langsung ini, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Namun dalam demokrasi ini, penduduk negara yang selalu bertambah ini ada beberapa hal. Mengapa demokrasi tidak langsung ini atau yang kita kenal demokrasi perwakilan ini banyak dipakai di beberapa negara? Ada alasan tersendiri. Pertama, penduduk negara yang selalu bertambah, sehingga untuk mengumpulkan seluruh penduduk itu untuk musyawarah di suatu tempat tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, biasanya masalah yang dihadapi oleh pemerintah makin rumit dan tidak lagi sederhana. Kemudian, setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri, sehingga masalah mengenai pemerintah dapat diserahkan kepada orang yang memiliki kompeten tersendiri. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan demokrasi perwakilan atau sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum. Nah, pada demokrasi perwakilan ini, sistem pengawasan langsung dari rakyat yang memilih wakilnya untuk didudukan di dalam lembaga perwakilan rakyat. Tapi, wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh rakyat melalui yang namanya referendum. Nah, ini bisa kita lihat mungkin bagi kita, negara Indonesia seperti ini. Nah, jenis referendum yang dapat dijalankan itu ada yang namanya referendum wajib.
Referendum jenis ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar. Contohnya, ketika ada perubahan mendasar dalam undang-undang. Kemudian ada referendum tidak wajib. Referendum jenis ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum atau pengulangan kembali. Kemudian ada referendum konsultatif. Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja. Nah, dari hal inilah, berdasarkan hal inilah ada titik namanya titik berat perhatian. Demokrasi dibedakan yang namanya demokrasi, nanti ada demokrasi formal, ada demokrasi material, demokrasi campuran, dan demokrasi yang lainnya. Nah, berdasarkan wewenang dan hubungan antara lain kelengkapan negara, demokrasi dibedakan menjadi yang namanya demokrasi parlemen dan demokrasi presidensil. Nah, ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya HAM oleh setiap anggota masyarakat dalam suatu demokrasi. Nah, menurut Melvin and Robson terdapat 11 prinsip dasar yang harus ada di suatu negara demokrasi. Ada namanya konstitusionalisme, kemudian pemilihan yang demokrasi, negara dan pemerintahan daerahnya. Nah, ini digambarkan, ini adalah dari beberapa gambaran dari kita bahwa prinsip demokrasi itu ada yang namanya tadi konstitusionalisme. Pemerintah harus didasarkan pada konstitusi yang berlaku. Nah, pembentukan hukum, pembuatan dan perubahan undang-undang dilakukan menggunakan metode tertentu. Caranya adalah dengan hal-hal yang telah disepakati. Kedua, pemilihan yang demokratis. Sebuah pemerintah tidak dapat dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin dipilih secara bebas oleh rakyat lewat yang namanya pemilihan umum. Kemudian yang ketiga, negara dan pemerintah daerah. Pemerintah harus dekat dengan rakyat. Adanya pemerintah daerah membuat rakyat dapat melihat lebih dekat para pejabat yang mereka pilih. Nah, anak-anakku sekalian, inilah gambaran bagi kita bahwa negara dan pemerintah daerah itu haruslah ada yang namanya sinkronisasi, atau dalam artian ada kerjasama, ada pengenalannya. Kemudian selain itu ada yang namanya pembuatan hukum. Hukum dibuat harus mempertimbangkan masukan dari yang namanya masyarakat, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada yang namanya peradilan yang independen. Pengadilan memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem demokrasi. Nah, pengadilan ini adalah merupakan tempat di mana hukum ditafsirkan dan ditegakkan. Pengadilan juga merupakan lembaga yang independen dan bebas dari intervensi serta tekanan dari pihak lain. Nah, prinsip selanjutnya ada yang namanya kekuasaan presiden. Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin utama yang dianggap mampu melaksanakan tanggung jawab pemerintahan. Nah, pemilihan presiden merupakan hal yang sangat penting karena dalam sistem demokrasi bergantung pada bagaimana cara presiden menjalankan kewenangannya
Jangan sampai kekuasaan presiden itu justru memicu kediktatoran. Nah, prinsip nomor 7 adalah media yang bebas. Media merupakan cerminan kebebasan berekspresi. Nah, namun dalam hal ini media diharapkan dapat melaporkan kembali berita dan peristiwa itu, tetapi dengan satu prinsip dalam artian tidak memancing masyarakat untuk berspekulasi. Nah, suatu negara dapat dikatakan demokrasi bila ada yang namanya kebebasan pers. Rakyat bebas untuk menyampaikan sekaligus mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, terutama tentang yang namanya pemerintahan. Nah, kemudian yang ke-8, peran kelompok kepentingan. Nah, kita tahu untuk menyuarakan aspirasi rakyat biasanya dibentuklah satu organisasi yang membantu bagaimana masyarakat itu menyampaikan aspirasinya. Nah, biasanya kita lihat di setiap daerah ada yang namanya LSM atau lobby groupnya. Nah, tujuannya untuk apa? Ini untuk diperuntukkan bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasinya melalui kelompok-kelompok seperti ini. Kemudian yang ke-9, hak publik untuk tahu. Nah, dalam sistem demokrasi, pemerintah dituntut untuk transparan. Berbagai pertimbangan dan keputusan kebijakan harus terbuka untuk yang namanya publik. Nah, transparansi ini berkaitan dengan prinsip yang namanya akuntabilitas aktivitas pemerintah. Kemudian prinsip yang ke-10 yakni prinsip melindungi hak-hak minoritas. Nah, istilah minoritas bukan berarti orang-orang yang tidak memiliki partai pemenang pemilu, melainkan mereka yang berbeda baik secara fisik maupun sosial dari kebanyakan orang, seperti perbedaan ras, agama, dan etnis. Nah, dalam sistem demokrasi, semua rakyat baik minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip terakhir, kontrol sivil terhadap militer. Dalam demokrasi, militer tidak hanya harus berada di bawah pengawasan otoritas sipil, tapi juga harus memiliki budaya yang menekan peran sebagai pelayan masyarakat dan bukan sebagai penguasa masyarakat. Ini dilakukan untuk apa? Untuk menjaga yang namanya sistem demokrasi dalam penguasaan kekuasaan oleh satu pihak, karena militer memiliki tugas untuk melindungi demokrasi dan bukan sebagai penguasanya. Nah, tingkat persamaan dalam masyarakat ada dalam teori ini sejumlah negara baik yang menerapkan sistem politik demokrasi maupun tidak selalu berupaya mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Ada 5 ide terpisah dalam hal tingkat persamaan dalam masyarakat. Pertama, ada yang namanya persamaan politik. Persamaan politik mencakup 2 hal. Persamaan yang namanya hak suara, persamaan untuk dipilih sebagai pejabat pemerintah. Kalau persamaan dalam hak suara, ini menuntut apa? Setiap individu harus mempunyai akses mudah dan pantas ke tempat pemilih. Setiap orang bebas menentukan pilihannya. Setiap suara harus diberi nilai yang sama. Kalau dalam prinsip untuk dipilih sebagai pejabat pemerintah, dengan persyaratan usia dan kualifikasi khusus yang berlaku dan tidak ditentukan oleh rakyat.
Kemudian tingkat persamaan kedua, persamaan di depan hukum. Nah, kita tahu fungsi utama dalam hukum adalah untuk membentuk hukum-hukum umum yang diharapkan dapat diterima dan dipatuhi semua orang atau bersedia menerima segala konsekuensinya. Nah, ini memang persamaan di depan hukum ini adalah kaitannya dengan cara semua orang sama diperlakukan dalam sistem hukum resmi yang berlaku. Nah, anak-anakku sekalian, dalam persamaan hukum di Indonesia mungkin banyak kita temui ataupun kamu alami yang menurut diri kita sendiri tidak sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak sesuai dengan hukum. Bahkan ada beberapa hal yang mungkin ditemui dalam lingkungan masyarakat dikatakan tidak diperlakukan secara yang sama. Nah, kemudian prinsip ketiga ada persamaan kesempatan. Nah, sejauh mana setiap individu ini dalam masyarakat mengalami yang namanya peningkatan atau penurunan dalam strata atau status sosialnya. Nah, tidak ada halangan untuk berlaku kerja keras bagi setiap individu. Tidak ada yang namanya tidak pantas. Tidak ada yang namanya tidak bisa mencapai yang namanya prestasi tertinggi. Ini semua diberi kesempatan yang sama. Kemudian persamaan dalam ekonomi. Setiap individu dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola yang namanya produksi barang. Nah, negara diharapkan mampu memberikan jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi sebagai bentuk nyata berjalan dalam sistem demokrasi. Terakhir, persamaan sosial. Tidak ada asosiasi publik atau asosiasi pribadi yang dapat menciptakan halangan buat bagi kegiatan dalam asosiasi. Nah, persamaan sosial mengacu pada pola tidak adanya perbedaan status dan kelas di dalam masyarakat. Nah, persamaan sosial ini juga dapat pula mencakup bagaimana aspek persamaan, kesepakatan, dan hal sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi kesimpulan yang dapat kita berikan bahwa ada banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Semua kembali bagaimana masyarakat itu bisa menggunakan kesempatan dan waktu yang diberikan pemerintah terhadap kewajiban masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan di dalam suasana seperti ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima dengan mudah bagi anak-anak. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.